مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah pengajian Jumat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pengajian kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke hadis nomor 1098. Sekali lagi hadis nomor 1098. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musallin, tiadalah dari orang yang solat, illa wa malakun an yaminihi wa malakun an yasarihi, kecuali bagi orang yang sedang melaksanakan solat itu terdapat dua malaikat. Satu malaikat berada di sebelah kanannya dan satu malaikat berada di sebelah kirinya. Fa in atammaha, maka jikalau orang yang solat itu menyempurnakan solatnya dengan baik, araja biha, maka malaikat itu mengangkat solat kita ke langit. Jikalau kita melaksanakan solat dengan baik. Fa illam yutimmaha, akan tetapi jikalau kita tidak menyempurnakan solat kita dengan baik, daraba biha wajhahu, maka kedua malaikat yang berada di sisi kiri dan sisi kanan kita ini melemparkan solat kita kepada wajah kita. Ya. Jadi dalam kita melaksanakan ibadah solat, hendaknya kita benar-benar melaksanakan solat itu dengan cara yang paling sempurna, dengan cara yang dituntut oleh ilmu syariat. Mulai dari kita berdiri dengan baik, kemudian takbir dengan baik, mengetahui rukun-rukun dalam ibadah solat itu, kemudian tumak ninah kita dengan baik, sampai kita mengucapkan salam yang menandakan kita menutup solat itu. Nah, ketika kita mengucapkan salam, maka solat kita yang sempurna itu malaikat mengangkatnya ke atas langit. Nah, akan tetapi jikalau kita solat asal-asalan, hanya sekedar gugur kewajiban, hanya sekedar ingin dilihat orang bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban, tapi tidak melihat, tidak memperhatikan dari apa yang kita lakukan, yaitu ibadah solat kita, tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud, bahkan tidak ada tumak ninah di dalam solatnya, maka malaikat pun akan melemparkan solat itu ke wajah kita. Nah, ini bahayanya jikalau kita ibadah tidak mengerti ilmunya. Artinya kita ibadah asal-asalan saja, sehingga disindir kita di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat itu. Siapa mereka? Yaitu dia, orang yang solat itu, ketika solat tapi mereka lupa tentang apa yang sedang dikerjakannya. Nah, itu baru kita meninjau solat kita, baru kita melihat solat kita dari ilmu syariat, ilmu fikih. Bagaimana cara kita sekarang meninjau solat kita dengan baik? Dari ilmu tasawuf. Nah, ini lebih berat lagi. Kalau kita melihat solat kita dari ilmu tasawuf,
maka segala sesuatu yang ada di pikiran dan hati kita ini harus kita kosongkan. Kita fokus beribadah mengingat Allah. Karena sedikit saja terlintas di dalam benak kita, di dalam hati kita tentang keduniaan ini, maka rusaklah sholat kita. Nah, begitu beratnya jikalau kita melihat sholat itu dalam tinjauan ilmu tasawuf. Jadi sholat 5 waktu ini merupakan ibadah yang sempurna. Mengapa disebut ibadah yang sempurna? Karena sholat 5 waktu ini diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW tanpa perantara. Langsung Rasulullah dimi'rajkan, diangkat sampai dengan Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah beliau menerima namanya wahyu untuk melaksanakan sholat, atau perintah untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, mengapa sholat itu istimewa? Karena sholat ini merupakan pembeda kita antara orang yang beriman dan orang munafik. Yang ketiga, mengapa sholat ini istimewa? Karena ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, maka amal yang pertama kali dihisab ketika kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ibadah sholat kita. Keempat, ibadah sholat ini juga menjaga kita, memelihara kita dari siksa kubur. Jadi begitu istimewanya, begitu banyak sekali fadilah-fadilah yang terkandung dalam ibadah sholat ini, maka hendaklah kita menyempurnakan sholat kita dengan baik. Jangan kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban dari ibadah sholat ini. Nah, inilah gambaran jikalau sholat kita sempurna dan jikalau sholat kita tidak sempurna. Maka malaikat akan mengangkat sholat kita sampai ke langit jikalau sempurna. Akan tetapi jikalau ibadah sholat kita tidak sempurna, maka malaikat akan melipat sholat kita itu dan melemparkan di wajah kita kepada wajah-wajah orang yang hanya sholat menggugurkan kewajiban. Rawahud Ad-Daraqani an Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqani dari Umar. Hadis nomor 1099. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin, tiadalah dari musibah yang menimpa seorang muslim itu, ma min musibatin tusibul muslima, tiadalah dari musibah yang ditimpakan kepada orang-orang muslim itu, illa kafarallahu biha, kecuali musibah itu menjadi kafarat, menjadi penggugur dosa-dosa kita. Hatta syaukata yushakuha, walaupun hanya sebiji duri yang menusuk dalam tubuh kita." Nah, jadi Nabi mengibaratkan hal terkecil, walaupun hanya kita tertusuk oleh duri, maka rasa sakit yang kita rasakan itu merupakan kafarat, penggugur dari dosa-dosa kita. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Pendapat ulama pertama mengatakan bahwa gugurnya dosa-dosa atau kafarat itu disebabkan dengan tingkatan musibah yang dialami oleh seseorang. Maka semakin besar ujian atau musibah, maka semakin besar pula kafarat atau dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah. Ini pendapat yang pertama, pendapat ulama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kafarat itu atau penyebab gugurnya dosa-dosa kita itu
bukan hanya disebabkan dari besarnya musibah yang kita terima, tapi kesabaran yang kita dapati ketika kita menghadapi musibah itu. Jadi dua pendapat ulama ini, satu mengatakan gugurnya dosa itu disebabkan besarnya musibah, dan satu pendapat yang mengatakan karena kita bersabar atas musibah itu, itulah penyebab dari gugurnya dosa-dosa kita. Nah, sekarang kembali kepada diri kita, apakah kita memegang pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, dua pendapat ini memang disebutkan bahwa bentuk-bentuk dari ujian yang ditimpakan dari Allah kepada manusia itu kan disebutkan dalam Al-Quran itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, dari rasa takut, wal anfusi was samarat, dari kekurangan buah-buahan, kemudian kekurangan harta. Nah, pendapat yang pertama benar. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan wabasyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu yang apabila orang yang ditimpakan musibah kemudian dia bersabar, mereka senantiasa mengucapkan kalimat istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dua pendapat ulama ini terkandung dalam satu ayat Al-Quran. Jadi dua-dua pendapat ini harus kita pegang dengan baik. Nah, inilah gambaran bagaimana musibah yang ditimpakan Allah kepada kita dapat memberikan kita kabar gembira sebagai penggugur dari dosa-dosa kita, walaupun itu hanya sebiji duri yang menusuk ke dalam tubuh kita. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya hadis nomor 1100. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahala, tiadalah suatu hadiah, walidun, orang tua, waladahu, yang diberikan kepada anaknya, afdalah, yang lebih afdal, yang lebih istimewa, yang lebih mulia, min adabi hasanin, daripada akhlak yang terpuji, daripada adab yang baik, adab yang mulia. Nah, inilah kewajiban orang tua kepada anaknya. Jadi kalau kewajiban anak kepada orang tua itu, yaitu kita dituntut sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kita. Sedangkan kewajiban orang tua kepada anak yaitu memberikan contoh sebagai uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah yaitu berikanlah contoh adab, akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Karena anak ini sifatnya meniru. Meniru siapa? Yaitu meniru orang yang paling dekat dengan dia. Siapa dia? Orang tuanya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang tua itu harus menjadi terdepan ketika dalam ibadah. Di dalam Al-Quran disebutkan wa'mur ahlaka bis salati, perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan sholat. Lantas siapa yang harus memberikan contoh untuk melaksanakan sholat dengan baik? Tentu orang tua. Kemudian
dari orang tua yang dicontohkan baik ini, maka menurun ke anaknya. Nah, inilah peran kita sebagai orang tua, yaitu memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita. Paling tidak dalam keluarga itu, bangunlah keluarga itu dengan suasana agama. Tanamkan nilai-nilai agama sedini mungkin kepada anak-anak kita. Tanamkan pondasi-pondasi yang kuat tentang keimanan. Karena pondasi yang kuat tentang keimanan ini, terutama dimulai dari orang tua ini, dimanapun anak itu berada, walaupun tanpa pengawasan orang tua, jikalau pondasinya sudah kuat, maka pasti mereka akan memegang apa yang telah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Jadi ini adab yang baik kepada anak adalah kado atau hadiah terindah orang tua. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Selanjutnya hadis nomor 1101. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul baiti alladzina yazkuruna Allah ta'ala fihi. Perumpamaan rumah, kata Rasulullah, yang disebutkan nama Allah di dalamnya. Wal baitil ladzi la yazkurullah, dan perumpamaan rumah yang tidak disebutkan nama-nama Allah di dalamnya. Fihi masalul hayyi wal mayyiti, yaitu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi ini perumpamaan rumah yang kita sering bacakan Al-Quran, kita sering bacakan zikir. Itu perumpamaannya, kata Rasulullah, dengan rumah yang sama sekali tidak pernah disebutkan di dalamnya nama-nama Allah. Itu seperti orang hidup dengan orang yang mati. Jadi tenang kita berada di dalam rumah itu. Sama seperti perumpamaan orang alim dengan perumpamaan orang-orang kafir. Perumpamaan orang alim itu dengan perumpamaan orang kafir. Orang alim itu walaupun sudah tidak ada, tapi seolah-olah hidup. Kan tetapi sebaliknya, orang-orang kafir itu walaupun dia hidup, tapi seakan-akan mereka mati. Nah, ini perumpamaan jikalau kita sering-sering namanya mengingat Allah. Baik itu ketika kita berada di dalam rumah ataupun kita berada di luar rumah. Terkhusus bagi kita yang sering di dalam rumah, maka hidupkanlah suasana rumah kita dengan banyak-banyak kita namanya berzikir kepada Allah, atau banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, yaitu rumah-rumah yang hidup, bukan rumah-rumah yang seperti kuburan. Maka seolah-olah kita menjadikan rumah kita itu sebagai peristirahatan kita, disebabkan karena tidak menyebut nama-nama Allah di dalamnya. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, An Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal baita, sesungguhnya rumah,
la yattasi'u ala ahlihi. Rumah itu akan terasa luas bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Wa tahduruhul malaikah, dan hadir pula malaikat-malaikat di dalamnya. Wa tahjuruhus syayatin, dan setan-setan yang ada di dalam rumah itu pergi. Wa yuksiru khairuhu, dan banyak kebaikan yang datang di dalam rumah itu. Disebabkan karena apa? Ayyuqra'a fihil Qur'an, karena di dalam rumah itu dibacakan namanya ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini 4 keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita jikalau kita sering membaca namanya Al-Quran di dalam rumah kita. 1, rumah kita itu terasa luas. Makna luas di sini bukan bangunannya, tapi hati kita senang, tenang ketika kita berada di dalamnya. Kedua, malaikat-malaikat turun hadir di dalam rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran. Yang ketiga, setan-setan atau segala bentuk makhluk yang jahat di dalam rumah itu akan keluar. Dan yang keempat, kebaikan-kebaikan akan datang di dalam rumah kita. Bisa jadi kebaikan itu orang senang bertamu ke dalam rumah kita, ya, karena tamu itu kan mendatangkan pahala buat kita dan menghilangkan dosa bagi kita. Itu contoh dari kebaikan-kebaikan. Bisa jadi pula rumah itu akan membuat kita merasa lebih nyaman dibanding dengan kita keluar. Bisa jadi pula rumah itu menjadikan kita terhindar dari dosa-dosa kita jikalau kita keluar dari rumah. Karena akhir zaman ini banyak sekali fitnah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang berlari itu lebih cepat fitnahnya daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih cepat fitnahnya daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih cepat lagi fitnahnya daripada orang yang berbaring. Apalagi kita yang sering keluar. Kita diam-diam di rumah saja bisa difitnah, apalagi kita yang sering keluar. Nah, ini kelebihan kita, namanya membaca Al-Quran. Hidupkan rumah kita itu dengan banyak-banyak kita menyebut nama Allah di dalamnya. Rawahu Syaikhan an Abi Musa al-Ash'ari. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan dari Abu Musa al-Ash'ari. Selanjutnya hadis nomor 1102. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul alimi allazi yu'allimun nas." Perumpamaan orang alim. Orang alim ini mengajarkan manusia al khaira, akan kebaikan. Jelas yang namanya orang alim, yang namanya ustadz itu pasti mengajarkan kebaikan. Nah, akan tetapi wayansa nafsahu, orang alim itu lupa kepada dirinya. Jikalau orang alim itu lupa kepada dirinya, dia hanya bisa mengajarkan kepada orang lain, tapi tidak bisa mengajarkan kepada dirinya. Apa yang dia sampaikan itu tidak bisa dia amalkan. Nabi menyinggung orang-orang alim ini. Kama salis syiraj, mereka itu orang-orang alim itu seperti asyiraj, ya seperti lilin penerang. Yudi'un nas, yudi'ulin nas, orang alim itu hanya menerangi manusia. Wa yahriku nafsahu, akan tetapi membakar dirinya sendiri. Nah, ini perumpamaan orang alim yang hanya bisa mengajarkan,
orang lain, akan tetapi lupa kepada dirinya sendiri. Makanya berat kita menjadi orang alim ini. Beratnya menjadi orang alim, tapi agama juga menuntut kita untuk menjadi orang alim. Ya. Tentunya orang alim yang dimaksud di sini yaitu orang alim yang mengajarkan ilmu-ilmu agama semata-mata tujuannya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perumpamaan dari seorang yang mengajarkan tentang kebaikan tapi lupa kebaikan itu kepada dirinya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, disindir dalam Al-Qur'an kita yang paham tentang ilmu ini. Allah berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah, besar marahnya Allah kepada orang yang hanya bisa berkata-kata saja. Akan tetapi mereka yang hanya pandai berkata itu tidak bisa melakukan apa yang dia katakan. Jadi kemurkaan Allah itu ini sebenarnya ada pada diri kita. Orang-orang yang paham, orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, hati-hati ketika kita diberikan ilmu, jaga ilmu itu dengan baik. Pelihara ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Karena ilmu ini memang cahaya bagi kita orang-orang alim. Cahaya jikalau dia bisa melakukan apa yang ia katakan. Tapi bisa jadi pula cahaya itu redup dalam diri orang alim yang bagaimana? Yaitu yang hanya bisa berkata tapi tidak bisa melakukan dari apa yang ia ucapkan. Makanya kita diibaratkan seperti lilin. Lilin itu kan hanya bisa menerangi orang, tapi dia membakar dirinya sendiri. Nah, itulah perumpamaan dari orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Rawahu Tabrani an Jundub. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Jundub. Selanjutnya hadis nomor 1103. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yakunu indi min khairin." Tiadalah di sisiku, kata Allah, kebaikan. Jadi Allah mendeklarasikan dirinya, memantapkan dirinya. Allah itu segala kebaikan ada dalam dirinya. Falan addakhiruhu ankum. Tidaklah aku menunda-nunda tidaklah aku menunda-nunda kepada kalian wahai manusia jikalau kalian melakukan kebaikan. Ini firman Allah. Jadi jikalau kalian melakukan kebaikan, firman Allah, aku berikan hasil dari kebaikan yang kalian lakukan, karena aku memang adalah Tuhan yang paling baik. Nah, waman yasta'fif yu'iffahullah. Maka barang siapa yang memelihara dirinya, yu'iffahullah, maka Allah juga akan memelihara akan dia. Nah, inilah bentuk dari kebaikan Allah, sehingga Allah disandarkan sebagai zat yang maha baik. Kita melakukan kebaikan, Allah akan balas pula kebaikan yang kita lakukan. Kita pelihara diri kita dari segala maksiat, dari segala bentuk dosa, dari segala hal-hal meminta kepada orang lain. Hanya kita meminta perlindungan kepada Allah, yu'iffahullah, maka Allah juga pelihara kita. Waman yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan, yughnihullah, maka Allah juga akan memberikan terus apa yang ia minta, atau mencukupkan apa yang ia minta.
Nah, ini bentuk-bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatasabbarhu, dan barang siapa yang bersabar, yusabbarhu, maka Allah akan menanamkan pula kesabaran terus-menerus dalam dirinya. Wa ma u'tiya ahadun, dan tiadalah diberikan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala ata'an khairah, yaitu satu pemberian berupa kebaikan, wa awsa'a minas sabri, dan Allah pula memberikan kita keluasan dalam hati kita untuk ditanamkan namanya sifat sabar. Nah, ini bentuk-bentuk kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi Allah menisbatkan dirinya sebagai zat yang paling baik kepada kita, hamba-hambanya ini. Jikalau kita memelihara diri kita dari segala bentuk maksiat, dari segala bentuk dosa, dari segala bentuk kemungkaran yang ada di atas dunia ini, Allah pelihara kita juga. Itu janji Allah. Janji Allah tidak pernah meleset, tapi janji manusia itu kebanyakan tidak pernah ditunaikan. Yang kedua, jikalau kita merasa cukup dengan segala pemberian Allah, kita bersyukur kepada Allah, maka Allah pula pelihara kita. Bagaimana bentuk pemeliharaannya? Yaitu Allah akan tambah dari apa yang kita syukuri itu. Jikalau kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala hal-hal dalam bentuk kesabaran, Allah pula tanamkan kesabaran dalam diri kita. Nah, di sanalah Allah berikan kita kebaikan, di sanalah Allah berikan kita kesabaran. Nah, inilah maksud dari hadis ini. Allah menisbatkan dirinya sebagai zat yang paling baik kepada hamba-hambanya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya hadis nomor 1104. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra rajulin, berjalanlah seorang laki-laki, bigusni syajaratin ala zahri tariq, ketika dia dalam keadaan berjalan, dia mendapati ranting yang berduri, ala zahri tariq, yang berada di tengah jalan. Faqala, kemudian laki-laki yang melihat ranting duri berkata, wallahi, demi Allah, la uhayyana haza, maka demi Allah aku akan singkirkan haza, ini ranting yang berduri, anil muslimina, dari orang-orang muslim, li'alla yu'zihim, karena ranting yang berduri ini itu dapat memberikan kemudaratan, dapat mendatangkan kesakitan bagi mereka orang-orang muslim. Nah, dari dia menyingkirkan ranting duri ini, fa'udakhilal jannata, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya. Jadi ini perkara kecil yang sering sekali kita temukan dalam kehidupan kita. Kalau kita sekarang mungkin jarang kita temukan duri-duri. Yang banyak kita temukan ini adalah batu, kemudian barang pecah belah di jalan, atau hal-hal yang dapat mengganggu orang-orang muslim yang sekiranya dia berjalan melewati jalan itu, maka menimbulkan atau menyebabkan dia terganggu. Maka hal-hal kecil ini harus kita lakukan. Menyingkirkan benda di tengah jalan yang dapat menyakiti orang muslim
Itu asbab, itu sebab-sebab kita bisa mendapatkan namanya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi benda-benda yang kiranya banyak selain daripada hal-hal kecil seperti itu yang bisa menyakiti orang-orang muslim. Jadi ini rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bukan hanya kita masuk ke dalam surga itu dalam bentuk ibadah mahdhah saja, tapi bisa jadi pula kita masuk ke dalam surga itu yaitu dengan cara kita beribadah gairu mahdhah, yaitu salah satunya adalah bagaimana hablum minan nas kita terjalin dengan baik dengan manusia yang lain. Salah satunya adalah berikan keamanan, berikan kenyamanan kepada muslim yang lain. Salah satunya ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita menyingkirkan hal-hal yang kiranya dapat mendatangkan mudarat bagi muslim yang lain. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang terakhir yaitu hadis nomor 1105. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muallimul khairi, orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi apapun bentuk yang kita ajarkan kepada manusia, selama yang kita ajarkan itu adalah kebaikan, janji dari Allah melalui lisan baginda Rasulullah SAW ini, yastaghfiru lahu, maka diampuni baginya dosa-dosanya. Orang yang mengajarkan kebaikan itu, kulla syai'in, oleh tiap-tiap sesuatu, hatta al-hitani fil bahri, sampai kepada makhluk-makhluk yang berada di dalam laut itu. Jadi makhluk-makhluk yang berada di dalam laut yang diciptakan oleh Allah, mereka memohonkan ampun pula kepada kita, kepada orang-orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain. Nah, ini kelebihan kita, namanya kita mengajar kebaikan. Apapun itu, entah kita menjadi guru mengaji, entah kita mengajarkan apalah, ya. Yang penting selama itu berbentuk kebaikan, maka setiap yang kita lewati sampai dengan binatang-binatang yang ada di dalam laut itu memohonkan ampun bagi kita. Nah, ini kasih sayang Allah pula, kelebihan dari kita mengajarkan kebaikan. Begitu pula orang yang diajarkan kebaikan, bukan hanya orang yang mengajarkan saja memperoleh ampunan, tapi yang diajarkan pula memperoleh kebaikan. Berupa apa? Diampuni pula dosanya. Karena setiap langkah yang ia ayunkan menuju ke tempat kebaikan itu, maka setiap langkah itu pula menggugurkan setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, sama seperti kita ke masjid. Ya, kita berjalan untuk ibadah semata-mata mengharap ridha Allah. Jalan kita yang kita tempuh, maka setiap langkah kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, inilah salah satu bentuk rahmat atau kasih sayang Allah kepada kita, khusus kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Nah, jemaah pengajian Jumat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis telah kita baca pada pertemuan kita pagi hari ini. Insyaallah hadis-hadis yang lain kita akan lanjutkan kembali penjelasannya pada Jumat subuh yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat hadir kembali dalam majelis ilmu ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimani bidawmulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.